Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petang, selamat malam anak-anakku semua. Halo, selamat malam. Ya, sebelum les secara Zoom kita mulai, mari kita awali dulu dengan berdoa bersama. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, tadi kalian sudah melaksanakan PTS hari yang ke-5 ya, yaitu PTS tema 2 tahap 1. Nah, besok kalian akan melaksanakan PTS hari yang ke-6, yaitu tema 2 tahap 2, yaitu ketiga muatan IPA, IPS, dan SBDP. Sudah dipelajari ini ya? Ya, baik, sekarang kalian menyimak semuanya. Nanti di sesi akhir baru kita tanya jawab. Ya, Pak Guru sengaja Pak Guru mute semuanya biar tidak ada suara di sini, hanya suara Pak Guru. Yaitu dari IPA, silakan kalian siapkan materinya. Bila ada hal penting, silakan kalian untuk mencatat. Ya, semoga Ibra itu lekas sembuh ya, Ibra sedang sakit. Ridho kemana Ridho? Nggak ada orangnya. Ridho segera muncul kembali ke singgasanamu Ridho. Baik, kita mulai dari nomor 1, itu ciri-ciri tumbuhan xerophyt. Xerophyt itu tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Nah, karena daerahnya kering berarti airnya sedikit. Tentu saja dia perlu kemampuan agar penguapan airnya juga sedikit. Yang pertama yaitu memiliki daun berbentuk duri. Akarnya menghujam jauh ke dalam tanah dan bercabang banyak dan batang menggembung. Itu umum. Kalau daun berbentuk duri kita bisa mengamati. Batang menggembung kita juga bisa mengamati. Tapi kalau akar kan harus dicabut dulu ya. Jadi akarnya itu panjang ke dalam tanah, menghujam ke dalam tanah. Itu maksudnya berarti akarnya sangat panjang untuk mencari sumber air yang dalam. Itu nomor 1, itu tentang ciri-ciri tumbuhan xerophyt. Nah, tentu saja pengecohnya bukan tumbuhan xerophyt. Nah, contohnya memiliki daun yang lebar. Oh, itu berarti yang hidup di air. Menggugurkan daunnya di musim kemarau. Oh, itu berarti tumbuhan seperti jati, mahoni, kedondong. Berikutnya nomor 2, tumbuhan berdasarkan tempat hidup dan contohnya. Xerophyt tadi sudah. Berikutnya itu hygrofit. Hygrofit itu tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Nah, yang lembab contohnya di situ ada tumbuhan paku dan juga pakis. Sedangkan hidrofit itu air. Kangkung, teratai, dan eceng gondok. Nah, kalian fokuskan ke contoh-contohnya saja di situ. Terutama hygrofit. Kemudian nomor 3 yaitu cara hewan beradaptasi. Yang pertama ada pura-pura mati. Contohnya pada musang dan kumbang. Jadi semua Pak Guru mute biar tidak ada suara dulu. Nanti kalau ada sesi tanya jawab baru dibuka lagi speaker mic-nya. Pura-pura mati, musang dan kumbang mengeluarkan bau busuk, walang sangit dan sigung, mengeluarkan cairan teh hitam cumi-cumi. Nah, tentu kalian harus sudah membaca materi ini sampai dengan H. Kemudian yang keempat yaitu cara tumbuhan beradaptasi, tadi cara hewan. Jadi silakan pelajari saja itu cara hewan dan cara tumbuhan beradaptasi. Berikutnya cara tumbuhan melindungi diri. Contohnya yang punya getah yaitu nangka, pepaya, sawo. Ketika masih muda, tumbuhan itu punya getah. Jadi getahnya lengket sehingga melindungi dirinya agar tidak dimakan oleh pemangsa. Kemudian duri, yaitu mawar, salak, durian. Mawar itu durinya pada batang. Salak, durinya juga pada batangnya. Kalau durian, durinya pada buahnya. Rasa sepat, contohnya belimbing. Dan nomor 6, fungsi bagian bentuk tumbuhan. Fungsi bentuk bagian tumbuhan ada daun tadi kaktus, daun teratai, batang berongga,
Nah, tolong dibedakan nomor 6. Jadi untuk mengapung adalah batangnya, bukan daunnya. Kalau daun yang tipisnya untuk mempercepat penguapan. Nomor 7 yaitu kemampuan khusus hewan, ada autotomi, mimikri, dan ekolokasi. Autotomi sudah pernah kita pelajari, yaitu pada cicak, sedangkan mimikri pada bunglon, dan ekolokasi pada kelelawar. Yaitu menggunakan bunyi, ya. Ekolokasi itu menggunakannya bunyi. Nomor 8 yaitu fungsi pada hewan, fungsi paruh, yaitu tolong ditambahkan huruf H. Nomor 8. Bukan paru, tapi paruh. Fungsi paruh pada hewan ada hanya, ya, tolong ditambahkan. Paruh itu yaitu apa ya? Nah, kalau pada bebek ya sosok bebeknya, ya, paruhnya. Nah, pada bebek paruhnya itu untuk mencari makan di tempat berlumpur. Kalau pada elang itu paruhnya kuat dan tajam itu untuk mencabik mangsa. Sedangkan yang ketiga adalah gambar burung pipit itu. Paruhnya seperti itu, burung pipit, untuk menghancurkan biji. Baik, kita buka halaman kedua, yaitu gambar hewan, habitat, dan ciri khususnya. Kalian sudah tahu bahwasanya unta itu habitatnya di gurun, ciri khusus juga sudah tahu, cicak habitatnya adalah di daratan, atau lebih khususnya di dinding, ya. Ciri khususnya autotomi. Sedangkan yang ketiga ada landak, yaitu di dalam tanah, tubuh berduri. Baik, silakan dibuka mic-nya semuanya. Kita tanya jawab untuk Ipa. Oh, sepertinya Ipa itu dokter, ya. Ya, ada yang mau bertanya tentang Ipa? Ada? Kalau tidak ada, Pak Guru yang bertanya. Ya, tidak ada yang bertanya. Biasanya Aulia tanya. Enggak, Aulia. Enggak, ya. Ya, silakan semua dibuka mic-nya. Aulia juga. Kenzi belum dibuka. Dimas, Pipi. Ya, kita tanya jawab bersama-sama saja, klasikal, biar waktunya lebih efektif. Sudah? Baik, Mas Guru akan mulai dari yang pertama, yaitu ciri-ciri tumbuhan xerophyt. Bukan. Akar yang jauh ke dalam tanah dan bercabang, itu ciri-ciri tumbuhan apa? Xerophyt. Kita klasikal saja bersama-sama, biar waktunya tidak terlalu lama. Ya, itu adalah ciri tumbuhan xerophyt. Sedangkan memiliki daun yang lebar dan tipis, itu ciri tumbuhan Hidrofit. Ya, kurma dan kaktus itu contoh tumbuhan apa? Xerophyt. Ya, xerophyt. Tumbuhan taku dan pakis contoh tumbuhan? Higrofit. Hewan yang mempunyai ciri khusus dapat mengeluarkan bau busuk. Walang sangit dan sikum. Sangit dan sigung. Yang mengeluarkan cairan hitam seperti tinta. Cumi. Yang pura-pura mati. Musang dan kumbang. Tumbuhan, contoh tumbuhan yang dapat menggugurkan daunnya di musim kemarau. Pohon jati, randu, dan mahoni. Ya, jati, randu, mahoni. Randu itu kapuk, ya, kapuk randu. Pohon jati, randu, dan mahoni tadi dapat menggugurkan daun di musim kemarau. Apa nama kemampuan ini? Meranggas. Jadi meranggas itu kemampuan pohon untuk menggugurkan daun di musim kemarau. Dia tidak mati, masih hidup. Tujuannya untuk mengurangi penguapan air. Jadi biar hemat air. Berikutnya, mawar, salak, durian itu melindungi diri dengan cara apa? Batang Durinya. Ya, memiliki duri. Berikutnya,
apakah fungsi dari daun teratai yang tipis dan lebar? Memudahkan terjadinya penguapan. Penguapan. Jadi semakin besar daun permukaannya, maka penguapan airnya akan semakin cepat. Nah, teratai itu kan hidup di air, jadi penguapannya butuh cepat. Semakin kecil daun, maka penguapan airnya semakin sedikit. Seperti halnya pohon. Pohon itu kalau daunnya semakin banyak, ya penguapan airnya juga banyak. Daunnya sedikit, penguapan airnya sedikit. Tuh. Berikutnya, apakah tumbuhan yang disentuh akan menutup daunnya? Putri Malu. Tumbuhan yang beradaptasi di musim kemarau dengan menggulungkan daunnya? Jagung. Jadi ketika jagung menggulungkan daunnya, yang semula daunnya panjang, menggulung jadi pendek. Nah, karena pendek, maka penguapan airnya akan sedikit. Itu dilakukan di musim kemarau, biar hemat air. Berikutnya, ciri khusus yang dimiliki hewan sangat berhubungan dengan apa? Ciri khusus yang dimiliki hewan sangat berhubungan dengan apa? Tempat hidupnya. Yang nomor 3, ada tidak? Tempat hidupnya. Ada kan? Hidupnya. Nomor 3, nah, di garis bawah itu ya, tempat hidupnya. Maksudnya tempat hidupnya tadi teratai, hidup di air. Oh, berarti daunnya lebar dan tipis. Terus hidup di gurun pasir. Oh, daunnya seperti duri. Unta hidup di gurun pasir, punya punuk. Ikan di air hidupnya, punya sang. Apa hobi kalian? Hobinya ikan itu bisa. Berikutnya yaitu tentang ciri khusus hewan. Kaki berselaput, ciri khususnya hewan apa? Bebek. Betul, kaki berselaput itu bebek. Kalau punya duri? Mawar. Landak. Kita lagi bicara hewan ya. Masa mawar hewan. Ekolokasi. Kelelawar. Autotomi. Cicak. Mimikri. Bunglon. Kamuflase. Belalang. Belalang daun, belalang ranting, buang misal ya. Iya. Hewan yang melindungi diri dengan mempunyai tanduk. Sapi. Rusa. Kalau yang melindungi diri dengan punya gigi yang tajam, gigi taring yang tajam. Harimau, singa. Hewan yang punya kemampuan autotomi siapa? Cicak. Kemampuan mimikri. Bunglon. Mimikri itu berarti mengubah warna kulitnya. Yang punya kemampuan ekolokasi? Kelelawar itu kalau terbang kalau terbang itu tahu arah dan tidak nabrak-nabrak. Nah, dia mempunyai kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan mengetahui arah terbang dengan menggunakan apa? Bunyi. Lebih tepatnya bunyi ultrasonik. Ya, yaitu yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Apakah fungsi paruh pada elang? Mencapik mangsanya. Kalau paruh pada bebek? Mencari makan di dalam lumpur. Di manakah habitat unta? Gurun. Habitat Di dinding. Ya, nanti udah pada siap besok IPA ya. Berikutnya kita ke IPS. IPS itu kajiannya 3.4 tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan. Ya, sudah dibaca materinya ya?
Jadi pagi setelah PTS langsung dibaca. Untuk besok akan Pak Guru kirim untuk yang bahasa Jawa ringkasan materi. Tapi kalian belajar mandiri saja dari ringkasan itu. Jadi besok tidak ada Zoom. Nah, silakan kalian belajar mandiri bahasa Jawa. Nanti insya Allah les dimulai lagi setelah PTS ya. Kita mulai lagi les tatap muka. Insya Allah semoga semuanya selalu sehat. Berikutnya yaitu ke IPS. Kita tanya bersama-sama saja langsung mengingat waktu biar lebih efektif. Kapankah Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia? 7 September 1945. Ada di situ sudah ya. Siapakah pemimpin rakyat Surabaya dalam melawan sekutu? Bung Tomo. Oh. Siapakah yang mengetik teks proklamasi? Kenapa penyobekan bendera di Hotel Yamato diberi nama peristiwa Tunjungan? Karena Hotel Yamato terletak di Jalan Tunjungan. Ya, ada ya di sini yaitu di lembar mana? Nomor 12 yang E. Itu ya. Jadi Hotel Yamato itu terletak di Jalan Tunjungan. Nah, itu. Kemudian kan harus belajar juga tentang tokoh-tokohnya tadi. Siapa saja perumus teks proklamasi? I.R. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Subarjo. 3 orang itulah dulu yang bermusyawarah di rumahnya Laksamana Maeda. Jadi Laksamana Maeda itu orang Jepang, tetapi dia bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia dan menyiapkan rumah untuk 3 tokoh kita tadi merumuskan teks proklamasi. Nah, setelah dirumuskan bersama, ditulis tangan oleh siapa? I.R. Soekarno. Kemudian setelah ditulis tangan, oh ada yang salah, dicoret lagi, dibetulkan lagi, dimusyawarahkan. Setelah jadi, baru diberikan kepada siapa untuk diketik? Melik. Kemudian istrinya Soekarno menjahit bendera pusaka Sang Merah Putih. Berapa ukurannya? 26 cm kali 200 meter. Ya, 276 cm kali 200 meter. Itulah peristiwa sekitar proklamasi. Berikutnya setelah Indonesia merdeka tentu terjadi perang. Nah, contohnya pada tanggal 15 Desember. Itu perang di mana? Ambarawa. Wah, 23 Maret 1946. Lautan api. Jadi memang saat itu Bandung benar-benar menjadi lautan api. 200-an bangunan, rumah, gedung itu dibakar. Siapa yang membakar? Masyarakat. Yang membakar yang punya. Ya, yang punya. Para orang-orang Surabaya yang membakar. Kenapa mereka membakar? Agar tidak bisa digunakan oleh musuh. Jadi waktu itu Presiden Soekarno meminta agar dikosongkan kota Bandung. Nah, para orang-orang Bandung ini menuruti permintaan Presiden, tapi sebelum pergi mereka membakar bangunan-bangunan agar tidak bisa digunakan oleh musuh. Itu tujuannya. Ya, jadi bukan tanpa alasan tiba-tiba dibakar. Berikutnya yaitu tentang perundingan. Siapakah wakil Indonesia dalam perundingan Linggarjati? Sultan Syahrir. Apakah nama monumen untuk mengenang pertempuran 5 hari di Semarang? Monumen Tugu Muda. Kalau di Surabaya? Monumen Tugu Pahlawan. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Nah, itu perundingan Linggarjati ya.
Kapan perundingan Linggarjati dimulai? 20 Juli 20 Juli 1946. 20 Juli 1946. Indonesia akan membentuk negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, itu isi dari perundingan apa? Linggarjati. Linggarjati yang tadi ya. Tuh. Berikutnya, siapakah nama Gubernur Jenderal Belanda yang melanggar perjanjian Linggarjati? R.J. van Moon. R.J. van Moon. Sehingga tadi terjadi yang namanya agresi militer Belanda pertama. Jadi serangan Belanda. Jadi kita lakukan perjanjian Linggarjati, dilanggar oleh Belanda, adanya agresi atau serangan. Diadakan lagi perjanjian Renville, dilanggar lagi oleh Belanda, adanya agresi militer Belanda kedua. Itu ya, jadi sejarah, harus tahu sejarah. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitasnya. Kemudian ibu kota Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Itu merupakan isi dari perjanjian apa? Renville. Perjanjian Renville. Iya. Renville, betul. Perjanjian Royjen. Rumroyen. Nah, itu. Jadi dalam perjanjian Rumroyen itu ibu kota Indonesia dan waktu itu ada di Yogyakarta. Jadi Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Indonesia. Nah, dalam perjanjian Rumroyen ini Indonesia harus mengembalikan ibu kota ya. Jadi pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Itu perjanjian apa tadi? Rumroyen. Jadi Yogyakarta pernah menjadi ibu kota kita. Pernah ke Yogyakarta? Pernah. Nah, di sana ada Istana Presiden kan? Di dekat Jalan Malioboro itu. Itu tuh IPS. IPS ada yang mau ditanyakan? Tidak. Belajar lagi ya. Kalau tidak kita ke SBDP biar waktunya cukup. Nah, di situ sudah ada 3 buah gambar. Kalian diminta menentukan pola lantainya. Nah, lihat di situ. Pola lingkaran. Ada yang tahu itu tari apa? Cak. Ada juga pola segitiga karena 3 orang. Ada juga pola lurus atau horizontal. Kemudian kalau yang gambar titik-titik itu gambar dari pola lantai juga. Ada yang vertikal, diagonal, dan melengkung. Jadi SBDP soalnya cuma 5 ya. Jadi tolong hati-hati dalam menjawab karena salah satu ya 80 nilainya. Berikutnya keterangannya itu. Pola lantai lurus ke depan atau ke belakang disebut pola lantai apa? Vertikal. Jadi depan ke belakang itu vertikal. Tapi kalau kanan ke kiri? Horizontal. Itu bedanya vertikal dan horizontal. Tujuan pola lantai itu yang pertama untuk tarik. Kedua, menentukan letak sang tarik. ketiga, mempermudah pengaturan gerak. Berikutnya yaitu tarian dan asalnya. Sudah hafal belum itu? 16? Sudah. Nah, tari serimpi dari mana? Jawa Tengah. Tari pendek? Dari Bali. Andun? Bengkulu. Kalimantan Tengah. Udati Aceh. Tambun? Kalimantan Tengah. Riau. Riau. Sudah selesai.
Baik, sampai sini ada yang ditanyakan untuk SPDP? Tidak. Hanya itu saja dari Pak Guru. Nanti untuk kelas di rumah lagi, insya Allah mulai Senin depannya lagi setelah PTS. Kemudian setelah PTS nanti hari Selasa, Pak Guru akan memberikan materi pelajaran, tapi tidak ada tugas karena itu perintah dari sekolah seperti itu. Jadi kelas 6 nanti ada materi tambahan, tetapi tidak ada tugas. Jadi Pak Guru tetap memberi tugas yang keterampilan ya, yang pianika itu, SBDP, dan juga membuat patung. Kapan waktunya? Nanti Pak Guru share di Google Classroom. Itu. Ada yang mau bertanya? Tidak. 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 Aulia biasanya tanya Aulia. Udah paham semua? Paham apa paham Pak? Paham ya. Mudeng apa mubeng? Mudeng apa mubeng? Mudeng. Ya. Jelas apa belas? Belas. Itu saja dari Pak Guru. Dodo itu apa, Dok? Mari, karena tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri les secara Zoom pada malam hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai? Itu saja dari Pak Guru. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.